Sejak Indonesia merdeka, satu pertanyaan selalu muncul, siapa yang berani menjadi oposisi? Apakah oposisi itu benar-benar ada, ataukah hanya sekedar simbol dalam sistem yang dikendalikan oleh kekuasaan? Dari era revolusi Soekarno ke rezim Orde Baru Soeharto, hingga era reformasi dan hari ini di bawah Prabowo Subianto. Bagaimana wajah oposisi itu berubah dan apakah demokrasi Indonesia benar-benar memberi ruang perlawanan? Mari kita bedah bersama kami BJ Sejarah, mari kita mulai. Jika kita bicara oposisi di Indonesia, maka pondasinya dimulai dari era Soekarno. Namun oposisi di masa ini itu tidak sesederhana melawan pemerintah. Ia tumbuh di tengah revolusi, ia tumbuh di tengah perang, dan ia tumbuh di tengah pertarungan ideologi besar dunia. Setelah merdeka, Indonesia sempat menggunakan sistem parlementer. Artinya, kekuasaan eksekutif tidak sepenuhnya di tangan presiden, tapi pada kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Di masa ini, oposisi sangat nyata. Partai-partai besar seperti Masyumi, PNI, juga PSI, ataupun NU itu saling berdebat keras di parlemen. Kabinet sering jatuh dalam kurun waktu 1945 sampai 1959. Indonesia mengalami lebih dari 7 kali pergantian kabinet. Ini menunjukkan satu hal, demokrasi hidup tapi tidak stabil. Oposisi saat itu berbentuk kritik terbuka terhadap kebijakan ekonomi, diplomasi, hingga hubungan luar negeri. Pada pemilu 1955 adalah tonggak sejarah, pemilu paling demokratis sebelum reformasi. Hasilnya, PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI itu mendapat suara besar. Di sini kita melihat polarisasi ideologi yang cukup tajam, nasionalis, Islamis, dan juga komunis. Oposisi tidak lagi hanya soal kebijakan, tetapi soal arah ideologi negara. Situasi politik yang dianggap tidak stabil itu membuat Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Konstituante itu dibubarkan, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Lahir sistem demokrasi terpimpin. Disinilah oposisi mulai berubah wajah. Presiden tidak lagi sekedar kepala negara, tetapi pusat kekuasaan politik. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan juga komunis. Secara teori ini upaya persatuan, namun secara praktik ini membuat peta politik semakin tegang. Partai Komunis Indonesia atau PKI justru semakin kuat dan dekat dengan kekuasaan. Kelompok Islam dan militer itu mulai khawatir. Oposisi tidak hilang, tetapi berpindah ke dalam tarik-menarik elit. Partai Masyumi dan PSI akhirnya dibubarkan pada awal 1960-an. Alasannya, dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI. Ini menjadi presiden penting. Posisi yang dianggap mengancam stabilitas itu bisa dibubarkan secara legal. Kritik terhadap pemerintah semakin terbatas, pers mulai diawasi, militer dan PKI bersaing mempengaruhi presiden. Menjelang peristiwa 30 September 1965, tegangan politik semakin tinggi, PKI semakin besar, militer semakin waspada, ekonomi mulai memburuk, dan inflasi meroket. Oposisi tidak lagi hanya wacana di parlemen, ia berubah menjadi konflik ideologis dan juga kekuasaan yang keras. Dan akhirnya peristiwa 1965 itu menjadi titik runtuhnya kekuasaan Soekarno. Di era Soekarno, oposisi mengalami 3 fase. Yang pertama bebas dan demokratis pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua itu dikendalikan dalam demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga melemah dan terpolarisasi menjelang 1965. Pertanyaannya, apakah pembatasan oposisi dilakukan demi stabilitas ataukah demi konsolidasi kekuasaan? Sejarah mencatat ketika oposisi menyempit, ketegangan justru membesar di bawah permukaan. Jika di era Soekarno oposisi dipersempit secara ideologis, maka di era Soeharto oposisi dikontrol secara sistematis. Orde Baru lahir dari trauma 1965. Narasi besar yang dibangun adalah stabilitas lebih penting daripada kebebasan politik. Dan disinilah wajah oposisi berubah drastis. Setelah menerima super semar dan resmi menjadi presiden pada tahun 1967, Soeharto melakukan konsolidasi besar-besaran. PKI dibubarkan, ribuan orang ditahan tanpa proses pengadilan. Ideologis negara dipersempit menjadi tafsir tunggal Pancasila versi Orde Baru. Dalam konteks ini, oposisi identik dengan ancaman keamanan. Narasi resmi, negara tidak boleh lagi goyah seperti 1965. Pada tahun 1973 itu menjadi momen yang paling krusial. Partai-partai politik dipaksa melebur menjadi hanya 3, Golkar, P3, dan juga PDI. Secara formal ini disebut penyederhanaan partai, namun secara politik ini membatasi ruang oposisi.
Golkar selalu menang dalam pemilu dengan suara yang dominan. Apakah ini murni dukungan rakyat atau karena birokrasi, aparatur negara, dan militer berada di belakangnya? Di era ini, militer bukan hanya alat pertahanan. Melalui konsep Dwi Fungsi ABRI, tentara memiliki peran sosial dan juga politik. Artinya, militer duduk di parlemen, militer terlibat dalam pemerintahan daerah, militer menjadi penjaga stabilitas politik. Oposisi tidak hanya berhadapan dengan pemerintah, tetapi juga dengan struktur keamanan negara. Media berada di bawah kontrol yang ketat. Data media yang dianggap terlalu kritis itu bisa dicabut izin terbitnya. Demonstrasi mahasiswa sering dibubarkan, kritis diawasi, sebagian mengalami penangkapan. Oposisi formal memang ada di P3 dan PDI, tetapi geraknya sangat terbatas. Meski dibatasi, oposisi tidak pernah benar-benar hilang. Dia berubah bentuk. Gerakan mahasiswa 1974 atau Malari, aktivis pro-demokrasi tahun 1980 sampai 1990-an, dan juga ada LSM dan kelompok intelektual. Tokoh-tokoh seperti Megawati mulai muncul sebagai simbol perlawanan. Setelah konflik internal PDI 1996, puncaknya adalah krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Ketika krisis moneter menghantam Indonesia, harga melambung, pengangguran meningkat, dan legitimasi pemerintah melemah. Mahasiswa turun ke jalan, tekanan pabrik semakin besar, militer mulai terbelah sikap, dan akhirnya pada Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Di era Soeharto, oposisi tidak dihapus secara formal, dia tetap ada, tetapi dikurung dalam sistem. Strateginya itu bukan membubarkan semua partai, melainkan mengendalikan mereka dari dalam. Demokrasi prosedural tetap berjalan, pemilu ada, partai ada, parlemen ada, namun pertanyaannya seberapa bebas mereka? Stabilitas memang tercapai, ekonomi tumbuh dengan pesat, tetapi harga yang dibayar adalah penyempitan ruang oposisi, dan sejarah menunjukkan ketika kritik dibungkam terlalu lama, ledakannya bisa jauh lebih besar. Jika di era Soeharto oposisi ditekan selama puluhan tahun, maka di era B.J. Habibie oposisi mulai meledak secara mendadak, masif dan nyaris tanpa kendali. Habibie hanya berkuasa selama lebih kurang 17 bulan, tapi dampaknya terhadap demokrasi Indonesia sangatlah besar. Habibie naik menjadi presiden di tengah situasi terburuk, yaitu krisis moneter Asia. Nilai rupiah anjlok, kepercayaan publik sudah runtuh, dan mahasiswa masih menduduki gedung DPR. Sejak hari pertama, pemerintahannya tidak punya bulan madu. Habibie dianggap bagian dari Orde Baru, mantan orang dekat Soeharto, dan juga presiden tanpa mandat rakyat. Oposisi tidak hanya datang dari parlemen, tetapi langsung dari jalanan. Namun langkah Habibie justru mengejutkan banyak pihak. Ia melakukan hal yang tidak dilakukan Soeharto selama 32 tahun. Ia mencabut pembatasan pers, menghapus sensor media, mengizinkan pendirian partai politik baru, dan membebaskan tahanan politik. Dalam waktu yang singkat, puluhan partai bermunculan. Oposisi tidak lagi takut untuk berbicara. Kritik hadir di media, kampus, dan juga parlemen. Indonesia berubah hampir semalam. Habibie juga mengesahkan undang-undang otonomi daerah. Tujuannya mengurangi dominasi pusat, meredam potensi disintegrasi, dan juga memberi ruang suara daerah. Ini penting bagi oposisi di tingkat lokal. Kritik tidak lagi terpusat di Jakarta, daerah mulai berani bersuara. Pada pemilu 1999, itu menjadi pemilu paling bebas sejak 1955. Hasilnya tidak ada partai dominan, parlemen terfragmentasi, oposisi dan koalisi cair. Partai-partai yang dulu dibungkam kini mulai masuk ke dalam parlemen. Namun kebebasan ini juga membawa konsekuensi. Politik menjadi sangat cair, konflik elit itu meningkat, dan stabilitas mulai terganggu. Demokrasi tumbuh tapi masih liar. Keputusan Habibie memberi referendum untuk Timur Timur itu menjadi pukulan besar. Di dalam negeri, nasionalis mengecam, militer kecewa, sementara di luar negeri, dunia internasional menekan, sorotan HAM mulai meningkat. Habibie berada di posisi terjepit. Keputusan ini membuat dukungan politiknya di DPR mulai melemah secara drastis. Puncaknya terjadi ketika MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie pada 1999. Ini momen simbolik. Seorang presiden dijatuhkan secara konstitusional oleh parlemen yang bebas. Habibie memilih tidak mencalonkan diri kembali. Pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia benar-benar menentukan arah kekuasaan. Era Habibie menunjukkan satu pelajaran penting. Posisi tidak bisa dibungkam selamanya. Ketika ruang dibuka terlalu cepat, ia bisa meledak tanpa arah yang jelas.
Habibie bukan presiden yang kuat secara politik, tapi justru karena itu ia berani membuka demokrasi. Ia bukan simbol stabilitas, melainkan jembatan menuju era oposisi yang institusional. Jika di era Habibie oposisi itu lahir dari jalanan, maka di era Abdurrahman Wahid oposisi berubah menjadi pertarungan terbuka di dalam parlemen. Gus Dur naik sebagai hasil kompromi politik besar pasca pemilu 1999. Pemenang pemilu adalah Megawati Soekarno Putri melalui PDI Perjuangan, namun melalui koalisi poros tengah, kursi presiden justru jatuh ke Gus Dur. Sejak awal pondasi kekuasaannya sudah kelihatan rapuh. Gus Dur itu dikenal pluralis, terbuka dan berani mengambil keputusan cepat. Ia mencabut larangan budaya Tionghoa. Ia mengurangi peran militer dalam politik. Ia membuka ruang dialog di Aceh dan juga Papua. Langkah-langkah ini progresif, namun di tengah elit politik lama yang masih kuat, keputusan itu dianggap terlalu berani. Oposisi mulai terbentuk bukan dari rakyat, tetapi dari elit parlemen sendiri. Berbeda dengan era sebelumnya, kini DPR benar-benar berfungsi. Koalisi pendukung Gus Dur mulai retak. Partai-partai yang sebelumnya mendukung mulai menjaga jarak. DPR mengeluarkan hak interpelasi, angket, dan juga hingga memorandum 1 dan juga 2. Kasus Bulog Gate dan juga Brunei Gate menjadi pintu masuk ke dalam politik. Apakah itu murni kasus hukum ataukah alat politik untuk menjatuhkan presiden? Disinilah oposisi berubah menjadi senjata konstitusional. Walaupun reformasi sudah berjalan, struktur lama belum sepenuhnya hilang. Gus Dur berupaya mengurangi pengaruh militer, tetapi langkah itu justru memperlemah dukungan politiknya. Sebagian elit melihat Gus Dur sebagai presiden yang sulit untuk dikendalikan. Dalam politik Indonesia pasca Orde Baru, stabilitas masih menjadi alasan utama. Puncaknya terjadi pada Juli 2001. MPR menggelar sidang istimewa. Gus Dur dimakzulkan. Megawati dilantik sebagai presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Presiden diberhentikan melalui mekanisme politik formal di era reformasi. Tidak ada tank di jalan, tidak ada kubik, tidak ada kudeta militer. Yang ada hanyalah pertarungan kekuasaan lewat konstitusi. Era Gus Dur menunjukkan satu hal penting, oposisi di Indonesia telah berevolusi. Jika dulu oposisi dibungkam, kini oposisi bisa menjatuhkan presiden. Namun pertanyaannya, apakah oposisi saat itu demi menjaga demokrasi, ataukah demi perebutan kekuasaan elit? Gus Dur mungkin lemah secara koalisi, tetapi yang menjadi simbol bahwa presiden bukan lagi penguasa absolut. Dan sejak saat itu, hubungan antara presiden dan DPR selalu menjadi arena utama oposisi. Setelah pemakzulan Gus Dur, kekuasaan beralih ke Megawati Soekarno Putri. Berbeda dengan pendahulunya yang konfrontatif, Megawati memilih pendekatan yang lebih diam, lebih tenang, dan lebih berhitung. Disinilah oposisi mengalami perubahan karakter lagi. Megawati naik bukan dari pemilu langsung, melainkan dari keputusan MPR setelah impeachment. Legitimasi konstitusionalnya kuat, namun legitimasi politiknya tetap harus diuji. Sebagian pendukung Gus Dur itu kecewa. Sebagian elit lama melihat peluang konsolidasi ulang, tetapi Megawati memilih satu strategi utama, yaitu mengurangi konflik terbuka. Berbeda dengan Gus Dur yang sering berbenturan dengan DPR, Megawati membangun hubungan lebih stabil dengan parlemen. Koalisi dijaga, konflik diminimalkan, elit-elit lama kembali memiliki ruang. Akibatnya, oposisi formal di parlemen tidak terlalu agresif. Oposisi tetap ada, tetapi tidak seintens era Gus Dur. Era ini diwarnai dengan isu-isu besar. Yang pertama ada pemulihan ekonomi pasca krisis 1998, ada konflik separatis di Aceh, dan juga ada bom Bali 2002. Isu keamanan menjadi prioritas nasional. Dalam situasi seperti ini, kritik terhadap pemerintah sering dianggap bisa mengganggu stabilitas. Posisi tetap berjalan, namun narasi persatuan nasional itu lebih dominan. Salah satu warisan penting di era Megawati adalah amandemen Undang-Undang 1945 yang menguatkan sistem demokrasi, termasuk pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Artinya, oposisi ke depan tidak lagi hanya bermain di parlemen, tetapi langsung di hadapan rakyat. Ini merupakan perubahan besar. Oposisi kini punya panggung nasional yang lebih luas. Dalam pemilu presiden 2004, Megawati maju sebagai calon petahana. Ia berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan hasilnya jelas. Megawati kalah dalam pemilu langsung pertama dalam sejarah Indonesia. Ini momen penting.
Untuk pertama kalinya, oposisi tidak menjatuhkan presiden melalui parlemen atau tekanan jalanan, tetapi melalui suara rakyat. Era Megawati adalah fase stabilisasi. Tidak ada pembungkaman ekstrim seperti Orde Baru. Tidak ada konflik terbuka seperti era Gus Dur. Oposisi berjalan, tetapi tidak dominan. Namun yang paling penting, fondasi demokrasi prosedural itu diperkuat. Jika di era sebelumnya oposisi menjatuhkan presiden, dan di era ini oposisi menang lewat pemilu. Dan sejak tahun 2004, pertarungan oposisi di Indonesia memasuki babak baru, demokrasi elektoral langsung. Tahun 2004 menjadi tonggak baru untuk pertama kalinya rakyat memilih presiden secara langsung. Dan pemenangnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. SBY datang dengan citra baru, sipil, terukur, dan juga komunikatif. Namun pertanyaannya, bagaimana wajah oposisi di era ini? Dengan sistem pemilu langsung, oposisi tidak lagi hanya bermain di DPR. Kini rakyat adalah arena utama. Pada periode pertama, 2004 sampai dengan 2009, SBY didukung koalisi luas. Namun tidak semua partai berada di barisan pemerintah. PDIP memilih berada di luar pemerintahan. Inilah salah satu bentuk oposisi parlementer yang relatif jelas di awal era SBY. Namun situasinya tidak sesederhana itu. Seiring waktu, politik Indonesia mengenal istilah koalisi gemuk. Banyak partai memilih masuk kabinet. Alasannya pragmatis, akses kekuasaan, dan juga stabilitas politik. Akibatnya, oposisi di parlemen itu mengecil. Kritik lebih banyak datang dari individu, bukan blok besar partai. Secara formal, demokrasi berjalan, namun secara politik, oposisi menjadi tidak solid. Era SBY juga ditandai dengan banyak kasus korupsi yang melibatkan elit politik, termasuk kader partai koalisi. KPK itu menjadi institusi penting dan kuat pada saat itu. Namun setiap kali KPK menyentuh elit politik, terjadi tarik-menarik kekuasaan. Disinilah oposisi sering muncul bukan sebagai partai, tetapi sebagai gerakan masyarakat sipil dan juga media. Publik menjadi aktor oposisi yang sangat signifikan. Era ini dikenal sebagai masa berkembangnya media televisi dan awal media sosial. SBY dikenal responsif terhadap opini publik. Setiap kritik tepat direspon melalui pidato atau konferensi pers. Namun sebagian pengamat menilai oposisi sering dijinakkan lewat kompromi politik, bukan dihadapi secara konfrontatif. Stabilitas tetap menjadi prioritas utama. Pada pemilu 2009, SBY menang telak. Kemenangan besar ini membuat posisi oposisi semakin kecil. Partai-partai cenderung memilih bergabung dengan pemerintahan. Di titik ini muncul pertanyaan, jika hampir semua partai masuk kabinet, siapa yang benar-benar mengawasi kekuasaan? Era SBY menunjukkan fase unik dalam sejarah oposisi Indonesia. Tidak ada pembungkaman, tidak ada konflik tajam seperti di era Gus Dur. Demokrasi prosedural itu stabil, namun oposisi sering melemah karena pragmatisme politik. Berbeda dengan Orde Baru yang membungkam oposisi, di era ini oposisi melemah karena pilihan politik elit sendiri. Demokrasi berjalan tenang, ekonomi relatif stabil, tetapi garis antara koalisi dan oposisi itu semakin kabur. Dan pola inilah yang nantinya berkembang lebih jauh di era berikutnya. Pada tahun 2014 itu menjadi babak baru dalam politik Indonesia. Joko Widodo, seorang mantan wali kota dan gubernur, berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dalam pertarungan pilpres yang sangat ketat. Untuk pertama kalinya sejak reformasi, polarisasi politik terasa begitu tajam di akar rumput. Dan disinilah oposisi memasuki fase yang berbeda, kuat, vokal, dan sangat terorganisir. Pada awal pemerintahan Jokowi, peta politik itu terbelah jelas. Koalisi Merah Putih atau KMP yang mendukung Prabowo menguasai mayoritas DPR, sementara Jokowi hanya didukung oleh koalisi yang lebih kecil. Artinya, presiden berhadapan dengan parlemen yang tidak sepenuhnya bersahabat. Oposisi saat itu nyata dan sangat kuat. Banyak kebijakan diuji, banyak perdebatan terbuka terjadi, demokrasi terlihat hidup, namun konflik politik juga semakin keras. Memasuki tahun 2016 sampai 2017, politik Indonesia itu mulai berubah arah. Kasus yang melibatkan gubernur DKI saat itu memicu gelombang demonstrasi besar, termasuk aksi 212. Isu agama dan identitas itu menjadi pusat perdebatan nasional. Oposisi tidak lagi hanya terbentuk di partai DPR, tetapi gerakan massa yang sangat besar. Media sosial menjadi medan tempur baru. Narasi pro pemerintah, anti pemerintah,
nasionalisme melawan identitas. Polarisasi ini memuncak pada Pilpres 2019. Pilpres 2019 kembali mempertemukan Jokowi dan Prabowo. Kampanye berlangsung panas. Media sosial itu dipenuhi dengan perang narasi. Masyarakat terbelah tajam. Namun hasil akhirnya Jokowi kembali menang. Dan disinilah terjadi momen yang mengubah wajah oposisi Indonesia. Beberapa bulan setelah Pilpres, publik dikejutkan Prabowo Subianto, rival utama Jokowi, masuk ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini diambil sebagai rekonsiliasi nasional, namun dampaknya besar. Oposisi utama di parlemen melemah drastis. Banyak partai yang sebelumnya berseberangan itu ikut bergabung dalam pemerintahan. Koalisi menjadi sangat besar. Di titik ini muncul pertanyaan penting. Jika hampir semua partai ada di dalam pemerintahan, siapa yang akan menjadi oposisi? Karena oposisi formal di DPR mengecil, peran kritik berpindah ke akademisi, aktivis, mahasiswa, media independen, dan juga masyarakat sipil. Contoh nyata terlihat dalam demokrasi menolak revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, dan berbagai kebijakan kontroversial lainnya. Oposisi tetap ada, namun bukan lagi dalam bentuk blok besar partai politik. Ia berubah menjadi tekanan publik berbasis isu. Saat pandemi melanda, fokus negara bergeser ke penanganan krisis. Dalam situasi darurat, kritik seringkali dianggap mengganggu stabilitas. Pemerintah memperkuat narasi persatuan nasional. Bagian pengamat menilai, ruang oposisi tetap ada, tetapi tekanan sosial dan politik itu membuat kritik menjadi lebih hati-hati. Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, hampir seluruh partai besar berada dalam lingkaran kekuasaan. Fenomena ini disebut sebagian analis sebagai koalisi super besar. Posisi formal di parlemen itu sangat minimal. Demokrasi Indonesia memasuki fase unik. Tidak ada pembungkaman seperti Orde Baru, tidak ada konflik keras seperti era awal reformasi. Namun juga tidak ada oposisi kuat dan solid di DPR. Era Jokowi menunjukkan transformasi oposisi yang sangat signifikan. Awalnya kuat dan terbelah tajam, lalu melebur melalui rekonsiliasi elit, bergeser ke masyarakat sipil dan juga media sosial. Berbeda dengan era Soeharto yang membatasi oposisi lewat kontrol, di era Jokowi oposisi melemah lewat strategi koalisi dan rekonsiliasi politik. Stabilitas tercapai, pembangunan infrastruktur itu memang berjalan, namun pertanyaannya tetap menggantung. Apakah demokrasi membutuhkan oposisi yang kuat di parlemen? Ataukah oposisi cukup hidup di luar sistem formal? Dan pertanyaan itu akan semakin relevan di era Prabowo Subianto. Pada tahun 2024 itu menjadi momen bersejarah. Prabowo Subianto yang dua kali menjadi oposisi kuat dalam Pilpres 2014 dan 2019 akhirnya memenangkan pemilu dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini ironi politik yang menarik. Mantan simbol oposisi kini berada di puncak kekuasaan. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan menjadi oposisi saat ini? Berbeda dengan era 2014 dan 2019 yang penuh polarisasi, transisi 2024 relatif lebih tenang. Koalisi pendukung Prabowo sangat luas, banyak partai besar berada dalam barisan pemerintahan. Ini mengingatkan pada pola koalisi super besar di akhir era Jokowi. Secara politik ini menciptakan kestabilitas, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan. Secara politik ini menciptakan stabilitas, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan. Jika mayoritas partai berada dalam pemerintahan, maka oposisi formal di DPR menjadi terbatas. Namun dalam sistem demokrasi, oposisi tidak selalu berarti jumlah besar. Oposisi bisa hadir dalam bentuk fraksi kecil tapi konsisten, tokoh individu yang vokal, mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi, kontrol publik melalui media dan akademisi. Artinya oposisi tidak hilang, ia hanya berubah format. Koalisi besar bukan tanpa risiko. Semakin banyak partai di dalam pemerintahan, semakin kompleks kepentingan yang harus dikelola. Sejarah menunjukkan era Soeharto stabil tapi tertutup, era SBY stabil tapi oposisi melemah, era Jokowi stabil dengan rekonsiliasi elit. Kini Prabowo menghadapi tantangan yang berbeda, bagaimana menjaga stabilitas tanpa mengurangi ruang kritik. Jika dulu oposisi ada di parlemen atau jalanan, hari ini ia juga hidup di media sosial. Narasi publik terbentuk dengan cepat, isu bisa viral dalam hitungan jam. Tekanan politik tidak lagi hanya datang dari elit, tetapi dari opini digital yang masif. Disinilah posisi era Prabowo kemungkinan besar akan banyak bermain di ruang publik dan juga opini masyarakat.
Apakah Indonesia akan memasuki era stabilitas dengan oposisi minimal atau muncul kembali oposisi kuat seperti 2014? Apakah mantan oposisi akan lebih terbuka terhadap kritik atau justru lebih sensitif terhadap tekanan politik? Jawabannya belum bisa kita tentukan sekarang, karena sejarah menunjukkan satu pola penting. Oposisi di Indonesia tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu muncul dalam bentuk yang berbeda sesuai zamannya. Dari Soekarno yang membatasi oposisi demi revolusi, ke Soeharto yang mengendalikannya demi stabilitas, ke era reformasi yang membuka kebebasan, hingga rekonsiliasi politik di masa modern, kita melihat satu pola. Semakin besar kekuasaan konsolidasi, semakin penting peran oposisi sebagai penyeimbang. Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal memastikan ada yang berani mengkritik pemimpin. Dan hari ini, di era Prabowo, pertanyaan itu kembali relevan. Apakah oposisi Indonesia akan semakin kuat atau semakin melebur dalam koalisi? Sejarah belum selesai ditulis dan kita sedang hidup di dalamnya. Oposisi tidak benar-benar mati, ia mungkin dibungkam, ia mungkin dibatasi, ia mungkin diajak masuk ke dalam kekuasaan. Tetapi dalam sistem demokrasi selalu ada suara yang mempertanyakan, karena demokrasi tanpa oposisi hanyalah kekuasaan tanpa pengawasan. Hari ini di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan klasik. Apakah oposisi akan tumbuh kuat sebagai penyeimbang, ataukah stabilitas akan lebih diprioritaskan daripada perbedaan suara? Sejarah menunjukkan, setiap kali ruang kritik menyempit, tekanan justru tumbuh di bawah permukaan. Dan setiap kali oposisi terlalu terpecah, kekuasaan menjadi terlalu dominan. Demokrasi bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani mengawasi kekuasaan. Karena dalam perjalanan bangsa ini, yang menjaga republik bukan hanya presiden, tetapi juga mereka yang berani berkata tidak. Dan mungkin masa depan oposisi Indonesia bukan hanya berada di parlemen, tetapi di tangan rakyat yang sadar akan haknya. Sejarah belum selesai. Mungkin dan kita semua adalah bagian dari ceritanya. Kami, DJ Sejarah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.